Hai, halo semua. Di chapter ini kita akan membahas tentang analisa teknikal. Chapter ini ditujukan untuk para pemula ataupun yang sudah berpengalaman dalam analisa teknikal, sebagai salah satu cara kita merefresh kembali pengetahuan yang sudah kita pelajari tentang analisa teknikal. Chapter ini juga menjadi chapter pertama dari serangkaian chapter yang bakal gua upload di channel ini. Jadi jangan lupa kalian subscribe channel ini dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya. Apa itu analisa teknikal? Analisa teknikal adalah usaha memprediksi arah pergerakan harga dengan data dari masa lalu. Biasanya digunakan untuk bertransaksi jual dan beli dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Dari mulai menit, jam, harian, mingguan, bahkan bulanan. Analisa teknikal ini bisa digunakan di semua pasar keuangan yang memiliki supply dan demand, seperti saham, forex, future, kripto, dan lain sebagainya. Asalkan di pasar tersebut terdapat supply dan demand. Tujuan dari technical analysis sendiri adalah untuk mempelajari perilaku penjual dan pembeli di pasar tersebut. Jika kita bandingkan dengan analisa fundamental, saat kita analisa fundamental, kita akan menganalisa kinerja perusahaan ataupun sebuah negara. Berbeda dengan analisa teknikal, yang lebih menganalisa behavior para pelaku pasar dengan cara melihat pergerakan harga, volume transaksi, tren, dan juga pola atau pattern yang terbentuk di pasar tersebut. Pada analisa teknikal, kita akan menganalisa sebuah harga yang diproyeksikan dalam 3 bentuk. Yang pertama candlestick, bar, dan juga line. Tapi pada umumnya, biasa digunakan adalah candlestick. Candlestick sendiri sudah ditemukan pada tahun 1700-an oleh Munehisa Homa, seorang pedagang beras di Jepang. Ia menggunakan candlestick untuk memprediksi harga beras di kemudian hari atau di masa depan. Pada era modern ini, dasar dari analisa teknikal mengacu pada The Dow Theory yang diciptakan oleh Charles Dow. The Dow Theory ini masih sering digunakan oleh para pro traders untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Kita akan mempelajari 3 konsep dasar dari analisa teknikal. Ini adalah penyederhanaan dari The Dow Theory. Yang pertama adalah price moves in trends, atau market bergerak dalam tren. Tren menunjukkan perilaku para penjual dan juga pembeli di pasar. Perilaku tersebut memunculkan tren. Jika tren positif, semua ikut positif. Jika tren itu negatif, maka semua akan ikut negatif. Lalu yang kedua adalah history repeats itself, yang artinya adalah sejarah akan berulang. Para perilaku pasar, pembeli maupun penjual, memiliki perilaku serakah dan takut, atau sering kita dengar adalah fear and greedy. Kesalahan-kesalahan tersebut terbentuk menjadi sebuah pola atau pattern-pattern di market yang akan selalu berulang. Lalu yang ketiga adalah market discounts everything, atau pergerakan harga sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Jadi, harga di market itu akan mencerminkan sesuatu kejadian atau sebuah informasi yang akan keluar di masa yang akan datang. Jadi bisa dipastikan bahwa informasi yang paling cepat juga berada di market. Jauh sebelum informasi itu keluar dari sebuah perusahaan atau sebuah negara, kita sudah bisa membaca pola-polanya di market itu sendiri melalui tren, pattern, pola-pola candlestick lainnya yang akan kita pelajari pada chapter selanjutnya.
Dalam analisa teknikal, pergerakan harga dapat kita lihat dalam chart. Dan pergerakan harga juga dapat kita lihat dalam candlestick atau bar atau line. Candlestick, bar, atau line akan kita pelajari juga dalam chapter selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang pola-pola candlestick atau bar atau juga line dan fungsi-fungsi dari masing-masingnya. Dalam analisa teknikal, pergerakan harga dapat kita lihat dalam chart. Seperti yang saya tampilkan ini, di dalam chart memiliki dua sumbu. Yang horizontal menunjukkan waktu, yang vertikal menunjukkan harga. Harga juga yang ditampilkan dalam chart itu berbentuk candlestick. Dan juga ada yang bar, ada juga yang line. Dari tiga proyeksi harga ini akan kita pelajari lebih dalam di chapter candlestick di chapter selanjutnya. Candlestick sendiri memiliki arti lilin karena memang seperti lilin bentuknya. Lalu di dalam candlestick itu memiliki 4 informasi. Yang pertama open, yang kedua close, yang ketiga high, yang keempat adalah low. Jadi jika candle itu candle bull, maka harga open itu akan berada di bagian bawah bodinya, lalu harga close akan berada di atas bodinya. Lalu ekor atau shadow low price, harga terendah itu berada di bawah harga open price. Lalu shadow high price atau harga tertinggi itu berada di atas close price. Lalu jika candle bear, maka kebalikan dari candle bull. Jika candle bull harga open berada di bawah badan, candle bear harga open berada di atas badan. Lalu harga close-nya ada di bagian bawah badan. Untuk shadow atau sumbu ekornya itu masih sama seperti candle bull. Lalu di dalam chart kita akan melihat sebuah tren. Tren menjadi dasar pertama kita dalam menganalisa sebuah pergerakan harga. Tren memiliki arti kecenderungan pergerakan harga dalam waktu periode tertentu. Tren itu memiliki 3 jenis, yaitu uptrend atau tren naik, downtrend atau tren turun, sideways atau tren menyamping, yang artinya tidak bergerak naik dan tidak bergerak turun. Dalam uptrend, kita bisa mengidentifikasikannya dalam chart jika di dalamnya terdapat higher high dan juga higher low. Lalu dalam downtrend, pada chart teridentifikasikan adanya lower high dan lower low. Sedangkan pada sideways, chart teridentifikasikan hanya ada high dan low-nya saja. Di dalam trend terdapat juga major trend dan minor trend. Major trend sering disebut dengan trend utama atau primary trend, sedangkan minor trend itu biasa disebut dengan secondary trend atau trend kecilnya. Untuk tren ini kita akan membahas lebih dalam pada chapter selanjutnya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan juga sudah mengaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya. Lalu yang berikutnya ada support and resistance. Support resistance itu adalah batasan psikologis yang terbentuk di dalam pasar. Support dan resistance memiliki beberapa sebutan. Terkadang ada juga yang menyebut support and resistance itu adalah supply and demand. Lalu support dan resisten juga sering diilustrasikan sebagai atap dan lantai. Sedangkan harga diilustrasikan sebagai bola. Bola yang dilemparkan dari atap akan memantul ke lantai, lalu bola yang dipantulkan dari lantai akan memantul kembali ke atap. Jadi kesimpulannya adalah analisa teknikal sebenarnya adalah analisa terhadap behavior pelaku pasar atau perilaku para pelaku pasar, penjual atau pembeli. Yang kedua, analisa teknikal itu sudah ada sejak lama dan sekarang ini menjadi semakin akurat karena banyaknya tools yang membantu para trader untuk menganalisa pergerakan harga di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah menggunakan chart dan candlestick sebagai visualisasi harga. Yang keempat, pakai chart, trend, dan pattern serta
pola-pola candlestick lainnya untuk mencari arah harga selanjutnya. Pada chapter ini kita sudah membahas dasar-dasar dari analisa teknikal. Di chapter selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menentukan tren. Jadi, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan juga sudah menghidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan chapter-chapter lainnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai ketemu di chapter selanjutnya.